Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Di zaman kita ini dan tentu saja sejak dulu banyak atau ada beberapa orang yang terkena penyakit apa yang disebut dengan penyakit megalomaniak, delusi, dan halusinasi. Penyakit ini rentan membuat seseorang menjadi tidak bisa membedakan antara yang real dan imajiner, antara yang real dan imajinatif, antara realita dan angan. Misalnya, seseorang yang mengalami penyakit megalomania, dia menganggap dirinya serba super, ya, serba pintar, serba kuasa, serba intelek, sehingga dalam dirinya muncul bahwa dirinya adalah orang yang paling baik, orang yang paling super, orang yang paling pintar, orang yang paling berkuasa, orang yang tidak ada tandingnya di dunia ini. Dan biasanya orang-orang yang terkena megalomaniak ini memiliki khayalan-khayalan fantastik dan imajinatif yang beyond belief. Sesuatu yang sulit untuk dipercaya. Tapi yang bersangkutan sangat yakin bahwa apa yang diyakininya itu sesuatu yang real, sesuatu yang realistik, sesuatu yang nyata. Kasus-kasus seperti Fir'aun misalnya menunjukkan bagaimana dia sampai berujung pada pengakuan dirinya bahwa dirinya adalah sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Karena kenapa? Karena pada dirinya terdapat penyakit yang disebut dengan megalomaniak ataupun disebut pula sebagai delusi atau halusinasi. Para penderita penyakit delusi, yang ini merupakan salah satu gangguan mental serius, disebut pula sebagai psikosis, ya, orang yang menderita gangguan mental. Para penderita delusi ini atau delusi ini memiliki tanda dengan adanya dia kesulitan membedakan mana hal yang bersifat kenyataan dan mana pula yang merupakan imajinatif. Penderita gangguan delusi sering meyakini hal-hal yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, atau dia menginginkan sesuatu yang tidak mungkin bisa diwujudkan, atau dia telah seakan-akan wujud padahal dia berada pada ruang imajinatif. Nah, orang-orang menderita megalomaniak ini akan memiliki keyakinan bahwa ia memiliki kebesaran, keagungan, atau kekuasaan. Keyakinan ini tidak hanya ditunjukkan dengan cara-cara menyombongkan diri, tetapi juga merupakan gangguan jiwa. Banyak orang misalnya mengaku dia sebagai seorang nabi. Dia terkena penyakit delusi atau juga dia terkena penyakit halusinasi. Sehingga orang bersangkutan seringkali memiliki pendapat-pendapat yang aneh. Ada, kalau dalam kasus-kasus sekarang, ada seseorang mengaku dirinya sebagai Jibril, ada mengaku dirinya sebagai seorang nabi, ada orang yang juga membayangkan dirinya seakan-akan telah menjadi superhero, menjadi Superman, ya. Dan
merendahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan pada institusi tertentu, dia juga melecehkan atau meremehkan. Dia hidup di sebuah ruang kemewahan imajinatif, bukan ruang kemewahan realistik. Nah, orang-orang seperti ini lupa bahwa dia ada di dunia nyata, bukan di dunia idealita. Orang-orang yang mengalami megalomaniak atau mengalami halusinasi ini, atau juga disebut dengan delusi, akan banyak mengalami kegangguan jiwa kronis, ya, yang disebut skizofrenia, ya, yang merupakan gangguan jiwa yang kronis yang menyebabkan penderita kesulitan membedakan mana yang nyata dan tidak. Skizofrenia ini dapat menyebabkan beberapa gejala, seperti yang disebut dengan halusinasi itu tadi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Orang-orang yang kena halusinasi atau disebut megalomaniak biasanya bertingkah yang aneh-aneh. Berpakaian pun yang aneh-aneh. Ada yang pakai, laki-laki misalnya pakai antingnya juga panjang, kemudian pakai pakaian kemewahan, ada yang pakai jimat beruntai-untai, kan. Bahkan juga mungkin yang pakai gelang sampai penuh ke pergelangannya, dilakukan oleh seseorang, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Orang itu hidup dalam waham, ya, dalam waham. Gangguan yang disebut gangguan jiwa bipolar, ya, yang dimana seorang yang mengalami gangguan jiwa bipolar ini, dia mengalami ketidaknormalan emosi. Dia seringkali mengalami perubahan emosi yang sangat drastis. Biasanya orang dengan gangguan bipolar dapat mengalami dua fase utama, yaitu mania, kemudian depresi. Jadi dia tidak normal. Maniak, yakni suka atau sangat senang, tetapi pada saat bersamaan dia juga mengalami depresi yang sangat terpuruk. Pada kasus tertentu, gangguan bipolar ini juga bisa menimbulkan apa yang disebut gejala berupa halusinasi dan waham, seperti megalomania. Biasanya gejala ini muncul saat penderita bipolar mengalami fase mania. Jadi dia memiliki kesenangan tertentu, dia mungkin memiliki kekuasaan tertentu, memiliki kekayaan tertentu, sehingga muncul dalam dirinya kesenangan yang overdosis, kesenangan yang halusinatif, dan dia membayangkan dirinya sebagai sosok besar, sosok agung, dan kadang-kala orang yang bersangkutan juga menyangkutkan dirinya dengan tokoh-tokoh besar tertentu yang dia bilang, saya bertemu dengan ini, saya berjumpa dengan ini, orang ini mengatakan ini, dengan tokoh-tokoh tertentu yang dikenal publik, sehingga dia seakan-akan menjadi sahabat yang bersangkutan, atau seakan-akan yang bersangkutan memiliki kedekatan secara psikologis dengan orang tersebut. Kita lihat dalam kasus-kasus tertentu yang kita lihat di negeri ini juga akan banyak orang-orang mengalami penyakit jiwa atau psikosis ini yang berupa megalomaniak, yang tiba-tiba menjadi orang yang tidak normal berpikirnya, tidak normal kelakuannya, tidak normal tindakan-tindakannya, tidak normal ocehan-ocehannya. Nah, hati-hati bahwa orang seperti ini biasanya mengalami gangguan berpikir dan dia mengalami gangguan imajinasi. Imajinasi pada batas normal mungkin tidak disalahkan, tetapi dalam batas yang di luar normal atau supernormal atau abnormal menjadi sangat berbahaya. Orang ini pasti akan menganggap dirinya orang paling agung, orang paling besar, orang paling berharga, orang paling terhormat, orang paling pintar, karena dia masuk dalam ruang-ruang halusinasi
masuk dalam ruang-ruang imajiner, masuk dalam ruang-ruang megalomaniak, masuk dalam ruang-ruang delutif. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita bisa lihat gejala-gejala belakang ini, siapa yang terpapar penyakit megalomaniak, atau orang-orang dulu ada Namrud, ada Qarun, ada Fir'aun, ada juga di zamannya pada saat di zaman Rasul juga ada orang-orang seperti itu, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab yang semuanya merasa dirinya paling besar, merasa dirinya paling berjasa, merasa dirinya paling berkuasa, dan merasa dirinya paling hebat. Kemudian dia berpikir untuk membuat yang hebat-hebat yang tidak bisa dilakukan orang lain. Tatkala dia mencapai sebagian dari apa yang dia impikan dalam ruang imajinasinya, dalam ruang delutifnya, maka dia kemudian memproklamasikan dirinya sebagai A, dan pendapatnya biasanya ngawur, pendapatnya biasanya di luar nalar normal, pendapatnya biasanya bertabrakan dengan kaedah-kaedah yang tepat, kaedah-kaedah yang umum, dan dia mengatakan bahwa apa yang dia lakukan adalah merupakan suatu pikiran-pikiran besar, gigantik, ya, pikiran-pikiran raksasa, yang kemudian dia menyatakan yang tidak bisa dilakukan oleh siapa saja. Sayalah yang bisa melakukannya, dan adalah pikiran saya. Dan orang-orang seperti itu biasanya banyak tergantung pada akalnya, sehingga kemudian lahirlah sekali lagi sifat megalomaniak, halusinatif, dan dilutif. Semoga kita tidak terpapar penyakit ini, dan semoga tidak banyak orang yang terpapar seperti ini. Sebab ini akan mengganggu kenyamanan bermasyarakat kita. Karena orang seperti itu biasanya antisosial, karena orang yang bersangkutan biasanya anti terhadap kritik, dan orang-orang yang kena penyakit megalomaniak sulit untuk diajak berdiskusi, berdialog, karena dia telah menyatakan bahwa dirinya adalah terbesar, terpintar, teragung, termulia, ya, tertinggi, dan yang lain, yang menjadikan dia menjadi sebenarnya terendah di pandangan banyak mata orang-orang yang normal. Aku qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.